Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Opa, Oma, Opung, Doli, Opung Boru yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama beribadah, ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Karena itu Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan kita akan melaksanakan ibadah pada saat ini. Biarlah ibadah ini boleh membawa berkat dan sukacita dalam kehidupan Bapak Ibu, Oma Opa, Opung Doli dan Opung Boru yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada pada saat ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah. Mari kita menghadap Tuhan dan kita memuji namanya, karena kasih setianya sungguh besar atas kehidupan kita. Kita mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 10, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa Padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Mulia, dengan segenap hati kami mau bersyukur, sebab dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau senantiasa menuntun dan memelihara kami dalam kehidupan ini. Pada saat ini Engkau telah menghimpunkan kami melalui ibadah Pelkat PKRU yang akan kami laksanakan secara online. Berkatilah kami yang akan mengikuti ibadah ini ya Tuhan, dari permulaan sampai pada akhirnya. Biarlah puji-pujian, ungkapan syukur yang akan kami persembahkan dalam ibadah ini berkenan di hadapan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan. Demi nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita membaca Mazmur puji-pujian dari Mazmur 145 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan.
dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Oma, Opa, Opung Doli dan Opung Boru yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 57, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Opa Oma, Opung Doli, Opung Boru yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami rindu dalam persekutuan ibadah Pelkat PKRI pada saat ini untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang akan kami dengarkan ini boleh kami mengerti, dan dengan kami mengerti kami boleh melaksanakannya dengan penuh kesetiaan dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab 1 Korintus pasal yang ke-7, 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 4, yang menyatakan, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. 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 Opa Oma, Opung Doli, Opung Boru yang dikasih Tuhan, masalah perkawinan merupakan salah satu masalah yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini, yaitu surat yang pertama kepada jemaat di Korintus. Tetapi selain masalah perkawinan, masih ada masalah-masalah lain juga yang dibahas oleh Paulus, misalnya masalah percabulan, masalah pertikaian atau perpecahan dalam jemaat, masalah karunia rohani,
masalah kebangkitan orang mati, dan lain sebagainya. Berbicara tentang perkawinan dalam terang iman Kristen, maka Alkitab menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu lembaga yang pertama-tama diciptakan Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Jadi lembaga perkawinan ini sudah ada sebelum lembaga-lembaga yang lain ada, misalnya lembaga pemerintahan, lembaga adat, dan lain sebagainya. Sehingga orang sering mengatakan bahwa lembaga perkawinan adalah lembaga yang tertua di dunia ini. Jadi ketika manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, sebagaimana yang kita baca dalam kitab Kejadian, maka bersamaan dengan itu Allah juga menciptakan lembaga perkawinan di dalamnya. Oleh karena perkawinan itu diciptakan oleh Tuhan, maka perkawinan merupakan hal yang suci atau hal yang sakral. Karena Allah pencipta yang menciptakannya atau yang menjadikannya adalah Allah yang suci dan kudus. Jadi Bapak Ibu, Opung Doli, Opung Boru yang dikasih Tuhan, ketika kita menyadari sifat perkawinan sebagai hal yang kudus, maka tentunya kita tidak akan meremehkan perkawinan itu. Kita justru diingatkan agar menghargai dan menghormati perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita sebagai umatnya yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 mengingatkan kita tentang pentingnya hal kekudusan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi kekudusan adalah kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kita nyatakan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang kudus, yang telah memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, opung-opung yang dikasih Tuhan, kekudusan itu harus nampak dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal perkawinan. Jadi kekudusan dalam hidup perkawinan merupakan hal yang dikehendaki Allah dalam kehidupan jemaat di Korintus. Paulus dalam suratnya ini mengingatkan agar jemaat di Korintus memelihara kekudusan hidup perkawinan itu. Memang kalau kita berbicara untuk hidup di dalam kekudusan, itu bukanlah perkara yang mudah. Karena apa? Karena kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, dunia yang di dalamnya ada begitu banyak hal yang dapat menggoda atau menggoyahkan iman kita. Dalam hidup perkawinan, Paulus mengingatkan bahwa ada satu bahaya atau godaan yang harus diwaspadai oleh setiap keluarga, yaitu bahaya percabulan. Karena itu di ayat yang kedua, Paulus berkata demikian. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata percabulan adalah porneia. Yang tentunya kata porneia ini mengingatkan kita pada istilah pornografi. Jadi memang masalah percabulan ini salah satu masalah yang juga dihadapi oleh jemaat di Korintus. Dari mana datangnya percabulan itu? Datangnya dari pengaruh masyarakat Korintus itu sendiri yang menganggap bahwa percabulan sebagai hal yang biasa, sebagai hal yang tidak terlarang. Mereka menganggap percabulan itu seperti orang makan, orang minum, jadi tidak menjadi masalah. Tetapi tentunya bagi orang-orang percaya, percabulan adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bertentangan dengan norma keagamaan, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi untuk menghindari bahaya percabulan,
Paulus menasihatkan jemaat untuk hidup dalam kekudusan itu, dalam perkawinan yang kudus. Mereka yang hidup dalam perkawinan sesungguhnya terikat kepada aturan-aturan yang berlaku dan harus ditaati. Jadi hidup perkawinan bukanlah hidup yang liar dan sebebas-bebasnya menuruti keinginan atau hawa nafsu kita sendiri. Karena itu Paulus mengatakan bahwa baik suami maupun istri saling terikat satu sama lain. Baik suami maupun istri juga memiliki kewajiban yang harus mereka penuhi satu sama lain. Di ayat yang ketiga Paulus berkata, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi ada kewajiban yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Kita semua yang sudah berumah tangga tentu tahu, dalam kehidupan rumah tangga ada kewajiban yang harus dilakukan baik oleh suami atau oleh istri. Bahkan ketika kita memiliki anak-anak kita juga kita harus ajarkan supaya mereka bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Dan kewajiban ini mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Ketika seorang laki-laki telah menikah dengan istrinya, maka dia telah berada dalam suatu ikatan atau hubungan yang permanen. Bahkan hubungan itu bersifat tidak terpisahkan atau tidak terceraikan sebagaimana yang diajarkan tentang perkawinan, bahwa perkawinan itu tidak bisa terpisahkan. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jadi dalam perkawinan ada kewajiban. Tapi bukan hanya kewajiban. Dalam pembacaan ini Paulus juga mengatakan baik suami atau istri jangan hanya hidup untuk dirinya sendiri. Baik suami atau istri diminta untuk menyerahkan dirinya kepada pasangannya. Jadi bukan hanya salah satu pihak saja yang dituntut untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Jadi kenapa suami istri disuruh untuk saling menyerahkan dirinya? Karena apa yang ada pada dirinya, khususnya tubuhnya itu telah menjadi milik pasangannya dan bukan lagi menjadi miliknya sendiri. Dalam ayat yang keempat juga Paulus mengingatkan kepada suami dan istri bahwa mereka tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Mengapa saudara-saudara? Sebab Paulus ingin melawan pemahaman yang salah yang ada dalam kehidupan persekutuan jemaat Korintus pada zaman itu, yang menganggap bahwa apa yang ada pada dirinya, pada diri setiap orang itu adalah miliknya sendiri. Ya, jadi misalnya setiap orang menganggap bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri sehingga dia bebas untuk melakukan apa saja dengan tubuhnya, sekalipun dia harus, misalnya dia berbuat sesuatu yang cemar, misalnya dengan dia berzina, dengan dia melakukan percabulan dan lain sebagainya. Orang dengan pemikiran seperti itu akan berkata, inilah tubuhku sendiri, milikku sendiri. Karena milikku maka aku bebas melakukan apa saja terhadap diriku sendiri, terhadap tubuhku sendiri. Inilah pemahaman yang keliru. Karena pemahaman ini menunjukkan sifat egois yang ada pada diri manusia, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya bagaimana agar segala yang dia inginkan bisa terpuaskan, agar segala yang dia harapkan dapat memuaskan dirinya sendiri. Jadi Paulus mengingatkan bahwa ketika warga jemaat telah menjadi orang percaya, telah menjadi umat Tuhan, maka sesungguhnya mereka telah menyerahkan diri mereka kepada Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, mereka sudah menjadi milik Kristus. Itu berarti tubuh mereka juga sudah menjadi milik Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhanlah yang berkuasa atas tubuh kita. Karena kita menyadari bahwa diri kita milik Tuhan. Kita ingat juga Rasul Paulus pernah mengatakan, mengingatkan kepada kita, persembahkanlah dirimu, persembahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam 1 Korintus 6 ayat
19 dan 20 Paulus menyebutkan juga bahwa tubuh orang percaya yang telah menjadi milik Tuhan itu adalah baik dari Roh Kudus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi Paulus mengingatkan kita sekalian bahwa tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Allah yang kudus. Karena itu umat Tuhan diingatkan, kita semua diingatkan untuk tidak mencemarkan tubuh kita ini dengan hidup di dalam percabulan atau hidup dalam melakukan dosa apapun juga. Melainkan saudara-saudara, Bapak Ibu, opung-opung yang dikasih Tuhan, kita diminta untuk bagaimana lewat diri kita, lewat tubuh kita, kita boleh memuliakan Allah yang sudah memberkati dan menyelamatkan kita. Jadi dalam segala keterbatasan, walaupun kalau kita berbicara tubuh manusia memang berbeda-beda. Kalau sudah lanjut usia, tubuhnya sering lemah, sering tidak berdaya. Tetapi dalam segala keterbatasan, kita selaku Pelkat PKU juga jangan pernah kita merasa bahwa kita tidak berguna. Karena sesungguhnya Tuhan juga mau memakai kita. Apapun latar belakang kita, posisi kita, walaupun kita sudah lanjut usia, tetapi kalau kita memiliki kerinduan yang mendalam untuk melayani Tuhan, Tuhan senantiasa akan memampukan kita. Jadi tetaplah kita sebagai anggota Pelkat PKU yang boleh menyaksikan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita tetap memiliki sukacita, semangat untuk terus melayani Tuhan, karena Tuhan Allah yang memanggil kita untuk hidup di dalam kekudusan, menghendaki kita juga menyatakan hidup yang kudus itu lewat segala karya dan pelayanan yang boleh kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita ingat renungan hari Minggu mengatakan bahwa apa yang ada pada diri kita adalah milik Tuhan juga, yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan kita sombong. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, apapun itu yang masih Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan itu. Kita persembahkan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Oma-opa, opung boru, opung doli yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang dan menaikkan puji syukur, terima kasih kepadamu ya Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah Engkau di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini di dalam ibadah Pelkat PKU kami boleh memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa boleh memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan, di dalam kami boleh menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Kehidupan yang di dalamnya ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Tetapi di dalam Tuhan kami senantiasa boleh mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan yang kami alami. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, pada kesempatan hari ini kami mau berdoa untuk seluruh pergumulan kami, khususnya pergumulan bangsa dan negara kami, Indonesia. Masih dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID
COVID-19. Kiranya Tuhan tetap menyertai kehidupan kami semuanya ya Tuhan, agar kami tetap Engkau lindungi, Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih juga kepada seluruh anggota Pelkat PKLU, Opa Oma, Opung Doli, Opung Boru yang dengan penuh sukacita juga pada hari ini boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Berkatilah orang tua kami yang kami kasih di usia lanjut mereka, agar dalam usia lanjut mereka tetap boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat baik di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat. Bapa dalam surga, biarlah Engkau berkati seluruh anggota Pelkat PKLU dimanapun berada, khususnya yang ada di wilayah pelayanan Mopel Sumut Aceh yang boleh beribadah pada hari ini. Biarlah mereka boleh bersukacita ketika mereka masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan lindungilah bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan sampai ke pemerintahan yang ada di daerah-daerah, berkati khususnya di dalam upaya pemerintah kami untuk mengatasi penyebaran pandemi COVID-19. Biarlah ya Tuhan, lewat segala yang sudah dan akan terus dilakukan oleh pemerintah kami, pandemi ini boleh berakhir. Ini yang menjadi kerinduan kami semuanya ya Tuhan. Bukan hanya berakhir di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia ini. Sehingga semua orang kembali boleh beraktivitas secara normal, bekerja, dan melakukan apapun yang boleh mereka lakukan dengan penuh sukacita. Oleh karena kami percaya untuk segala hal yang terjadi dalam dunia ini, semuanya sudah dalam penyertaan Tuhan, dan untuk segala sesuatu ada waktu, ada masanya. Terima kasih ya Bapa, Tuhan membuat segala sesuatu itu menjadi indah pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang dalam keadaan sakit, khususnya akibat wabah COVID-19 ini. Berkati mereka yang sakit, Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan. Berkati juga para dokter, tenaga medis yang merawat mereka. Berkati ya Tuhan gereja kami, GPIB, di dalam melaksanakan tugas pelayanan. Biarlah apa yang boleh kami lakukan dalam segala keterbatasan lewat pelayanan online yang boleh kami persembahkan dan boleh diikuti oleh seluruh jemaat-Mu, khususnya di wilayah Mopel Sumut Aceh ini, menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Dan biarlah nama Tuhan yang akan senantiasa dipermuliakan melalui pelayanan yang boleh kami nyatakan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Memberi adalah anugerah, sebab di dalam memberi kita bersaksi bahwa kita telah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Biarlah dalam ketulusan hati dan kejujuran kita persembahkan sebagian dari milik kita
biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkatinya. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 295, Andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah nada indah dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini di dalam doa syukur. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk penjagaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ya Allah yang menyatukan kami dalam tubuh-Mu, terimalah untuk setiap orang yang mengambil bagian untuk melayani dalam persekutuan ini, sehingga kami pun dapat bertumbuh bersama. Inilah persembahan kami kepadamu ya Allah. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Opa Oma, Opung Doli, Opung Boru yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila Kau tak ada di sampingku. Bapak Ibu, Opa Oma, Opung Doli, Opung Boru yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pergilah dengan damai sejahteranya dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini dan kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Kiranya ibadah Pelkat PKNU pada saat ini yang kita ikuti boleh memberikan berkat, pengharapan, damai sejahtera dan sukacita kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.